Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, masih di bilangan bulat ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang bilangan bulat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang lanjut ke operasi hitung campuran. Nah, sebelum kalian nanti menyelesaikan operasi hitung campuran, ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Nah, yang pertama langkah-langkahnya yaitu dahulukan operasi perkalian, kemudian pembagian, atau sebaliknya, yaitu boleh pembagian dulu atau baru perkalian. Nah, langkah yang kedua yaitu lanjutkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk lebih memahami aturan dalam menyelesaikan soal-soal yang memuat operasi hitung campuran, perhatikan contoh berikut. Nah, Ibu kasih contoh ya. Yang pertama, contohnya misalnya hitunglah hasil operasi hitung campuran berikut. 27 ditambah. Nah, perhatikan contoh berikut. Hitunglah hasil operasi hitung campuran yang ini. 27 ditambah 28 dikali 3. Di sini kan ada penjumlahan dan ada perkalian. Langkah-langkahnya yaitu kalian harus mendahulukan perkalian, kemudian pembagian, lalu penjumlahan atau pengurangan. Nah, di dalam soal yang ini ada penjumlahan dan perkalian. Berarti yang harus diutamakan yaitu yang perkalian, yaitu 28 dikali 3 berapa? 28 dikali 3 yaitu 84. Sama dengan 84 baru ditambah yang penjumlahan. Penjumlahannya itu ditambah 27. 84 ditambah 27 yaitu 111. Jadi diutamakan yang perkaliannya dulu. Nah, misalnya contoh yang kedua. 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi negatif 8. Nah, di soal yang nomor 2 ini ada perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Ada semua perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Berarti yang harus kalian utamakan yaitu yang perkalian terlebih dahulu, yaitu 12 dikali 5. 12 dikali 5 berapa? 60. Nah, simpan di sini. Terus habis itu 32 dibagi negatif 8. Ini kan positif, yang ini negatif. Kalau pembagian positif dengan negatif, berarti hasilnya negatif. Di sini kan tandanya ditambah ya, berarti di sini juga ditambah. Tadi 32 dibagi negatif 8 yaitu negatif 4. Sekarang kita jumlahkan. 60 ditambah negatif 4 berapa? Yaitu 56. Sampai di sini. Nah, selanjutnya ada kelipatan dan faktor. Yang pertama ada kelipatan dan kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalikan A dengan setiap bilangan asli. Misalnya, selanjutnya ada kelipatan dan faktor. Yang pertama itu ada kelipatan dan kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan suatu bilangan A pada sistem bilangan asli diperoleh dengan cara mengalikan A dengan setiap bilangan asli. Contohnya yaitu kelipatan 2 adalah 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3,
dan 2 dikali 4. Berarti hasilnya yaitu 2 dikali 1 2, 2 dikali 2 4, 2 dikali 3 6, 2 dikali 4 8. Berarti kelipatan 2 itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kalau kelipatan 3 adalah, kan tadi setiap bilangan A dikalikan dengan bilangan asli. Berarti 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 3 dan seterusnya. Nah, 3 dikali 1 berapa? 3. 3 dikali 2 6. 3 dikali 3 9. Berarti kelipatan 3 itu 3, 6, 9 dan seterusnya. Begitupun kelipatan 4 ya. Nah, berdasarkan kelipatan dua bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya yang disebut dengan kelipatan persekutuan. Anggota terkecil pada kelipatan persekutuan disebut kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut KPK. Nah, kalian pernah belajar kan waktu pas kalian masih sekolah dasar. Nah, di sini Ibu akan sedikit memperjelas lagi tentang kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya, misalnya yang pertama, tentukan KPK dari bilangan berikut, yaitu bilangan 3 dan 4. Berarti kelipatan 3 kita cari dulu. Kelipatan 3. Kelipatan 3 tadi berapa? 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 3 dan seterusnya. Yaitu 3, 6, 9, terus 12, 15, jaraknya 3 kan semuanya. Setelah 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Terus sekarang yang kelipatan 4. Kelipatan 4 berarti 4, 8, 12, 16, 20, terus 24, 28, terus 32. Nah, di sini lihat KPK berarti kelipatan persekutuan terkecil. Lihat dari angka 3 dan 4 adalah yang samanya. Kalian cari angka berapa aja dari antara 3 dan 4. 3 ada nggak di kelipatan 4? Nggak ada kan? 6 ada nggak? Nggak ada. 9 nggak ada. 12 ada, berarti 12. 15 ada nggak? Nggak ada. 18 nggak ada juga. 21 nggak ada. 24 nggak ada. Berarti kelipatan persekutuan terkecil dari angka 3 dan 4 adalah 12. Ngerti nggak kalian? Kalau misalkan kalian mau mencari pakai sengkedan juga bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kita berdiskusi ya. Kalau misalkan kalian tidak mengerti. Nah, sekarang faktor dan faktor persekutuan. Bilangan asli dapat dinyatakan sebagai hasil kali 2 bilangan atau lebih. Misalnya 5 sama dengan 1 dikali 5. Ini kan 5 ini berarti hasil dari sebagai hasil kali 2 bilangan atau lebih. Ini kan 1 dikali 5, ada 2 bilangan ya. Terus misalnya 6. 6 itu 1 dikali 2 dikali 3. Kan boleh lebih ya, 2 bilangan atau lebih. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 3, 6. Nah, masing-masing bilangan dalam bentuk perkalian seperti 5 dan 6 ini disebut faktor. Faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali 2 bilangan atau lebih. Untuk itu, perhatikan uraian berikut. Misalnya Ibu punya contoh angka 12. 12 sama dengan 1 dikali 12. Terus bisa juga 2 dikali 6. Ada lagi nggak?
yaitu 3 dikali 4. Berarti faktor dari 12 ini yaitu angkanya berapa aja? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mencari faktor suatu bilangan sama artinya dengan mencari semua pembagi yang habis membagi bilangan itu sendiri. Dari dua bilangan atau lebih dapat ditentukan anggota-anggota persekutuannya yang disebut faktor persekutuan. Anggota terbesar pada faktor persekutuan disebut faktor persekutuan terbesar atau biasa disebut dengan FPB. Nah, kalian juga sudah tidak asing lagi ya mendengar kalimat FPB. Pernah belajar pas masih sekolah dasar. Contohnya, tentukan FPB dari bilangan berikut, yaitu angka 12 dan 18. Berarti kita cari dulu nih, faktor dari 12 itu berapa aja? Faktor dari 12. Tadi kita sudah mencari faktor angka 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, sama 12. Nah, sekarang kita cari faktor 18. Faktor 18 itu 18 bisa dibagi 2, bisa 9. 9 bisa dibagi 3, bisa 3. Terus berapa lagi? 6, 9, dan 12. Nah, tadi itu faktor 12 dan 18 nih udah kita carikan. Nah, sekarang kita cari angka yang sama. Di 12 ada 1, di 18 juga ada. Di sini ada 2, di 18 juga ada. 3 juga ada. 4 nggak ada, 6 ada. 12 nggak ada, 9 juga nggak ada, sama angka 18. Nah, berarti jadi faktor persekutuan dari 12 dan 18 ada angka 1, 2, 3, dan 6. Nah, kita cari nih FPB. Faktor persekutuan 12 dan 18 ada angka 1, 2, 3, dan 6. Nah, kita cari sekarang FPB-nya, yaitu faktor persekutuan terbesar. Kita cari angka yang paling besar dari faktor 12 dan 18, yaitu adalah angka 6. Berarti faktor persekutuan terbesar 12 dan 18 adalah 6. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan KPK dan EPB dengan faktorisasi prima. Nah, KPK diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Sedangkan EPB diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Karena kalau kita menentukan KPK maupun EPB dengan cara mencari faktor persekutuan yang sebelumnya Ibu jelaskan merupakan pengerjaan yang agak sulit jika bilang-bilangannya cukup besar. Nah, untuk mempermudah dan dapat digunakan dengan cara pemfaktoran atau faktorisasi prima. Nah, sekarang akan lebih jelasnya akan Ibu kasih contoh mencari KPK dan EPB dengan faktorisasi prima. Contohnya yaitu yang pertama, tentukan KPK dan EPB dari 28 dan 42. Nah, lihat di sini 28. 28 itu misalkan 2 pangkat 2 berapa? 4 kan? 4 dikali berapa?
yang hasilnya 28 dikali 7. Kan 2 kali 2 4. 4 dikali 7 28. Nah, sekarang kita cari yang 42-nya. Berapa kali berapa? Yang hasilnya 42. Misalnya 2 dikali 3 berapa? 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 42? Yaitu dikali 7. Nah, selain dengan cara yang ini, bisa juga kita pakai yang sengkedan. Misalnya di sini 28 dibagi 2, yaitu simpan di sini hasilnya 14. Nah, terus 14 dibagi 2 yaitu 7. Sekarang coba kita yang 42-nya. 42 dibagi 2 yaitu 21. 21 dibagi 2 nggak bisa kan? Berarti dibagi 3. Dibagi 3 adalah hasilnya 7. Sama nggak dengan cara yang di atas ini? Sama kan? Yang ini 2-nya ada 2. 2 pangkat 2 sama 7. Terus yang ini 2, 3, dan 7. Nah, setelah itu berarti kita cari KPK-nya. KPK-nya, yaitu lihat pengertiannya. KPK diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi. Nih lihat, pangkat tertinggi dari 28 sama 42 ada angka 2-nya juga kan? Tapi diambilnya pangkat tertinggi. Berapa berarti? 2 pangkat 2. Di bawahnya ya. KPK sama dengan 2 pangkat 2 sama berapa? 3 terus sama 7. Kita jumlahkan 2 pangkat 2 4. 4 dikali 3 12. 12 dikali 7 yaitu 84. Nah, sekarang kita cari EPB dari 28 dan 42. Nah, lihat lagi pengertiannya. EPB diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Angka yang sama ada 2 kan? Tapi diambilnya pangkat yang terkecil, yaitu angka 2. Terus, berapa lagi angka yang samanya? 3 nggak ada kan? Nah, berarti angka yang samanya adalah 7. Ini pangkatnya sama kan? Pangkat 1, yang ini juga pangkat 1. Berarti 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, berarti sudah jelas ya KPK dari 28 dan 42 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7 sama dengan 84. EPB dari 28 dan 42 yaitu 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi kalau kalian mau mencari KPK dan EPB dengan faktorisasi prima, kalian harus ingat nih sama aturan KPK dan EPB. Kalau KPK itu berarti diambil pangkat yang tertinggi untuk faktor yang sama. Terus angkanya semuanya ini diambil ya, tapi diambilnya yang tertinggi. Kalau EPB diambilnya adalah pangkat yang terkecil dengan angka yang sama. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Kalau misalkan kalian masih belum jelas, nanti kalian bisa lihat di buku paket yang sudah dibagikan dari sekolah, yaitu kalian lihat halamannya di daftar isi ya, tentang operasi hitung campuran dan KPK dan EPB. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.